Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kuliah PAI pertemuan ke-9 dengan materi akhlak bersama saya Kusumah Restu Budiani. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat atau tingkah laku atau perangai. Nah, secara etimologis akhlak merupakan kekuatan jiwa untuk berbuat sesuatu secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, dari definisi ini bisa kita simpulkan akhlak atau bisa kita artikan akhlak adalah kualitas pribadi yang melekat pada jiwa seseorang. Nah, akhlak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akhlak yang baik yang kita sebut dengan akhlak mahmudah dan akhlak yang buruk yaitu akhlak madmumah. Keduanya dibahas dalam Al-Quran dan nanti pada pertemuan ke-10 akan kita bahas masing-masing. Nah, sekarang kita kepada sumber-sumber akhlak. Ada 3 sumber akhlak yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah naluri atau goriziyah, dan Allah jelaskan itu di dalam surat Muhammad ayat 12 sampai 14. Nah, kemudian yang kedua adalah hidayah akliyah atau dari akal. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari hidayah diniyah atau dari agama, dan ini yang paling penting, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak atau berperangai berbudi luhur. Nah, langsung kita bahas akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seharusnya kita berakhlak sebagai seorang Muslim? Tentu kita harus mengetahui 4 hal yang utama tentang berakhlak kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mentaati Rasulullah baik yang sesuai selera kita maupun tidak, dan melaksanakan yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, dan apa yang diberikan oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban kita atau akhlak kita terhadap Rasulullah adalah beriman kepadanya dan apa yang disampaikannya. Ingat dalam surat Al-Baqarah ayat 285, amana billahi wa rusuluhu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fat ayat 8 juga demikian, kita harus beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita seharusnya berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mencintai dan menghormatinya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, keluargamu, harta kekayaanmu, perdagangan atau perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah. Nah, itu bukan ancaman ya, tetapi mengingatkan kepada kita betapa cinta kepada Rasul itu wajib. Kemudian yang keempat adalah meneladaninya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang sempurna, lengkap bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengharap hari akhir dan percaya kepada hari akhir dan mengingat Allah atau menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan semuanya bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang melekat, sesuatu tabiat melekat perbuatan kita secara spontan tanpa kita pikirkan. Nah, bagaimana dengan akhlak kita? Apakah perbuatan yang spontan, yang tanpa kita pikirkan, itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yuk kita bersama-sama introspeksi dan dalam pertemuan yang ke-10 akan kita bahas. Semoga bermanfaat, semoga berkah fid dunia wal akhirah. Minta maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.